Haleluya. Terima kasih Pak Jabro ya, dan Pak Vito belum Pak ya. Puji Tuhan. Ya, senang sekali kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melewati segala sesuatu. Amin. Dan bersama Yesus pasti bisa. Amin. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan baik. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat ya. Kita sudah di bulan Oktober, artinya tinggal 3 bulan lagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memasuki 2025. Satu fakta yang luar biasa saudara, yang tanpa sadar bahwa 2025 itu lebih dekat kepada 2100 dibandingkan tahun 1900 zaman perang-perang dulu saudara ya. Tahun itu udah 100 tahun yang lalu, ini 70 tahun lagi kita menuju ke 2100 ya. Jadi itulah waktu. Nah bicara waktu, ada 3 jenis waktu. Nah hari ini saya mau jelaskan bagi saudara. Jadi yang pertama ada namanya kairos. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Ada lagu berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada yang versi lain, waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah itu saudara. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Saya beri contoh. Contoh yang paling mudah yaitu adalah momentum. Momentum. Misalnya hari ini lagi musim buah mangga begitu. Nah saudara punya momentum untuk mungkin budidaya mangga atau saudara mungkin mau jual buah mangga. Karena musim mangga orang lagi pada cari mangga begitu ya kan. Entah itu mangga yang setengah matang karena kan setengah matang agak asam-asam ya, kecut gitu ya. Atau yang manis sekali begitu. Nah momentum itu tidak datang 2 kali. Kalau dunia berkata kesempatan bisa datang 2 kali, kesempatan bisa datang 2 kali. Momentum yang tidak datang 2 kali. Misalnya saudara mau jual mangga dalam berapa bulan ke depan, bisa nggak? Bisa, tapi belum tentu laku. Karena berapa bulan ke depan orang mungkin tidak cari mangga. Mungkin cari apa? Cari pencit, ya padha ae ya. Pencit kan mangga muda ya. Nah jadi seperti itu, kairos. Nah ada yang kedua namanya kronos. Nah kronos itu bahasa kepanjangannya kronologi, kronologis. Itu adalah waktu hari-hari ini. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah itu, jadi itu yang kedua adalah kronos. Yang ketiga ada namanya aion. Ya, bukan ayaya ya, kalau ayaya itu mainan yang ayaya, nah itu ya. Aion. Aion itu adalah waktu yang tidak terbatas. Contoh, nanti di surga, ya itu nggak ada batasan waktu, kekal. Nah itu contoh-contohnya. Nah saya mau bahas yang nomor 2, kronos, hari-hari. Mari kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Kita lihat yuk, Mazmur 90, ayat ke-12. Ini ada lagunya, nanti kita sama-sama nyanyi ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya percaya, ya saya masih muda, saya belum umur 30 tahun. Tapi saya percaya ketika kita menghitung hari-hari, hati dan bijaksana itu akan mengikuti. Karena kita belajar dari kesalahan. Betul apa betul? Iya. Nah saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini atau yang di live streaming, yang di online, kita jangan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kalau kita jatuh pada lubang yang sama 2 kali, berarti engkau tidak belajar dari kesalahan. Nah itu. Keledai saja cukup jatuh sekali, ya kan? Kenapa manusia harus jatuh 2 bahkan lebih? Karena kita tidak belajar dari kesalahan. Nah di sini dikatakan ajarlah. Ajarlah itu seperti murid dengan guru. Guru itu berfungsi, bertugas untuk apa? Mengajar muridnya. Anda salah loh. Yang benar begini loh. Saudara, kalau saudara ditegur orang dan saudara merasa berarti dia benci dengan Anda salah loh. Karena kalau orang itu menegur Anda, berarti dia mengasihi Anda. Karena dia kepingin Anda di jalan yang benar. Kalau orang sudah tidak lagi menegur Anda, berarti bisa jadi dia sudah tidak peduli dengan Anda. Wis terserah itu mau nyeblung jurang karep-karep. Sama hari ini. Kalau saya di mimbar saya sering menegur jemaat, menyampaikan kebenaran kepada jemaat, karena saya mengasihi setiap jemaat Tuhan.
supaya beroleh hati yang bijaksana. Hari ini kita perlu banyak belajar dari Tuhan, banyak dari firman Tuhan. Hari itu tidak terasa cepat, saudara. Saya punya kenalan, dulu ingat betul kelahiran tahun 70-an. Kalau 70-an waktu tahun 2000, saya kecil kan, kalau 2000 berarti saya masih SD TK. Kelahiran 70 kalau tahun 2000 kan umur 30 ya. Dan sekarang tahun 70 sekarang udah umur berapa? 50 saudara, 74, 50 saudara. Kalau 74 dan ke bawah 75, 76, 77. Tidak menutup kemungkinan berapa tahun lagi ya sudah kepala 5. Berarti kalau kepala 5 artinya apa saudara? Setengah abad. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama, kan ini kan ajarlah kami menghitung. Kita sama-sama berhitung ya. Alkitab mencatat, usia manusia 70, 80, bonus 90, bonus 100. Berarti saudara kan tinggal ngitung, betul apa betul? Nah pertanyaannya selagi saudara menghitung, saudara mau punya hati yang buruk atau hati yang bijaksana? Pilihan di tangan kita masing-masing. Saudara mau diajar tidak diajar, pilihan di tangan kita masing-masing. Tadi pagi saya melayani di doa pagi. Saya jalan pagi saudara, saya dari rumah ke gereja saya jalan, 3 kilo saya jalan, 45 menit saudara. Kenapa? Saya mau hidup sehat. Ini ada Pak Japro yang juga sebagai trainer Pak ya, trainer kungfu Pak ya, oh bukan ya. Ngangkat ini loh saudara, ngangkat beban, oh bukan. Ngangkat masalah, oh bukan. Ngangkat besi saudara. Otot itu saudara, harus dilatih. Pertama 1 kilo, aduh berat Pak. Lama-lama jadi 2 kilo, karena ototnya bertumbuh. Lama-lama 10 kilo bisa itu, kuat. Sama. Kita kalau mau bertumbuh ya harus mau jalan, mau diajar. Saya bilang kepada teman-teman PAW, ayo olahraga. Karena dengan olahraga nafas jadi panjang, betul Pak ya? Lah kalau nafasnya panjang, nyanyi, memuji, itu bisa kuat. Saya bukan WL, bukan singer. Tapi kalau kita olahraga, memuji menyembah nama Tuhan, itu bisa panjang nafasnya. Sama. Baik usia muda atau usia yang lanjut, olahraga itu menjadi kebutuhan kita bersama loh. Jalan, apalagi kalau jalan serta Yesus, wah haleluya. Setiap hari ada sukacita. Jadi ajar kami menghitung hari-hari itu bicara apa? Kita mau hidup diajar Tuhan supaya kita gak salah melangkah. Salah potong rambut, nyesel 2 minggu. Salah pilih pasangan, nyesel seumur hidup. Salah pilih juru selamat, nyesel selama-lamanya saudara. Jangan salah pilih juru selamat, hanya Yesus juru selamat kita. Karena hanya bersama Yesus kehidupan kekal. Nah itu namanya hati bijaksana saudara. Hati bijaksana. Nah saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Kita harus terus belajar. Belajar itu tidak mengenal usia. Saudara, satu pelajaran yang sampai tua saudara akan belajar apa? Jadi orang tua. Saudara harus belajar. Mendidik, mengajar anak. Iya, anak Anda masih kecil, caranya sendiri. Nanti sudah SMP, caranya sendiri. Nanti sudah SMA, caranya sendiri. Sudah kuliah atau kerja, caranya sendiri. Nanti punya istri, punya suami, punya mantu, caranya sendiri. Nanti punya cucu, caranya sendiri. Belajar itu sampai kita mati, Bapak Ibu Saudara. Betul. Maka firman Tuhan menyatakan untuk kita terus belajar. Supaya hati kita bijaksana. Siapa yang nulis Mazmur? Salah satunya Raja Daud. Dia punya anak namanya Salomo. Penuh dengan hikmat, penuh dengan bijaksana. Saya yakin itu karena juga keturunan dari Daud sehingga beroleh hati yang bijaksana. Ada satu cerita saudara. Salomo waktu itu dia didatangi 2 ibu. Rebutan anak saudara. Ini anakku, ini anakku, ini anakku. Salomo berkata, udah gini aja dah. Kita belah aja 2 anaknya ya. Jadi ibu dapat 1, ibu dapat 1. Yang satu berkata, ya gak apa-apa raja, potong aja jadi 2. Yang satu berkata, jangan raja, biar dibawa ibu itu aja, dia yang besarkan aja.
Dan Salomo tahu siapa ibu yang sebenarnya, yang sebelah kiri, yang si B. Kenapa? Karena seorang ibu tidak akan tega, anaknya tersiksa, tidak akan tega, anaknya mengalami sengsara bahkan sampai dibagi dua, saudara. Nah, jadi itu hati yang bijaksana. Mari kita punya hati yang bijaksana supaya saudara jangan salah melangkah. Saya lihat banyak orang menyesal karena banyak ngambil salah langkah kan, salah pilihan kan. Saya tahu kenapa, karena orang-orang yang lanjut usia kalau ketemu saya, karena saya masih muda, saya akan selalu diomongi, "Nyu, ojo sampai kaya engkong yo nyu, engkong iki salah langkah. Nyu, ojo kaya emak yo nyu, emak ini salah langkah." Sehingga apa? Saya hidup nanti saya terus perjalanan saya masih panjang. Saya tidak mau saya hidup dalam penyesalan. Saya tidak mau hidup dalam aduh mesti yo tahu gitu yo. Oh, mesti nih lah itu. Menyesal, jangan. Nah pertanyaannya, gimana supaya kita nggak menyesal? Ya beroleh hati bijaksana. Cara mudahnya begini Bapak Ibu Saudara, tiap hari itu kalau kita mau ngambil keputusan, tanya Tuhan. Jangan kita sampai salah langkah, jangan sampai kita nyesel. Karena yang saudara ambil keputusan itu pasti ada dampak resikonya. Saudara misalnya dijahati orang, saudara mau bales, bisa. Resikonya apa? Yang namanya dendam gak akan pernah berhenti kalau tanpa kasih. Kenapa? Bales-balesan. Saudara bales, dia pasti bales. Dibales lagi, dia bales. Saudara bales, dia bales. Terus sampai keturunan gak berhenti-berhenti loh saudara itu. Perang itu apa enggak? Karena begitu, raja lawan raja. Itu kan keturunan lawan keturunan. Tapi bagaimana perang itu bisa berhenti? Kalau ada kasih Allah di situ. Hati Allah ada di situ. Maka mari kita belajar sama-sama hari ini supaya kita bijak. Dan kita menghitung hari-hari kita. Setiap hari hidup harus Tuhan pimpin langkahku, sertai langkahku.